Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan alasan mengapa saya terus-menerus memberitakan kabar baik. Mengapa saya terus-menerus dan sering memberikan kesaksian mengenai kabar baik di dalam hidup saya? Kenapa ya tema hidup saya itu berkaitan dengan konteks gangguan kesehatan mental, dengan pergumulan dengan gangguan bipolar, gangguan schizoafektif, namun tetap saya mengabarkan kabar baik di dalam beritanya. Mengapa saya nggak bosan-bosan terus mengabarkan berita Injil kabar baik? Sebenarnya ada alasannya teman-teman. Pertama, karena saya nggak malu akan kabar baik. Saya tidak malu akan Injil. Saya mempunyai keyakinan yang teguh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Teman-teman, mengalami gangguan kesehatan mental dalam perspektif masyarakat umum itu dapat dipandang sesuatu yang memalukan. Misalnya kalau kita kena depresi, kena gangguan kesehatan mental, kena schizofren, ini adalah satu stigma dalam masyarakat. Tapi saya nggak malu dalam hal ini, malah bermegah dalam hal ini. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Di tengah-tengah saya bergumul dengan gangguan kesehatan mental, Tuhan menjumpai saya di dalam hidup saya. Malahan di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata. Saya boleh menemukan makna dan arti hidup di dalam kelemahanku. Dan saya juga bersyukur, saya boleh menjadi berkat di dalam kelemahanku. Saya boleh diberikan anugerah melayani teman-teman yang bergumul seperti saya. Seperti ada perkataan bahwa ketika aku lemah, aku kuat. Karena anugerah Tuhan yang menyertai. Saya bersyukur Tuhan baik. Dan kedua, kenapa saya terus-menerus memberitakan kabar baik? Karena hidup saya mengalami mujizat dan kebaikan dari Tuhan. Lebih dari apa yang saya pikirkan dan saya doakan dan saya minta. Padahal kalau jujur terus terang, saya di dalam kehidupan saya sudah ada 10 kali masuk rumah pemulihan, rumah sakit dan rumah sakit mental. Di STT Tiranus, di rumah sakit Immanuel, di Grahita Husada 2 kali, di belakang rumah sakit Immanuel tuh Grahita Husada, di rumah sakit Hurip Waluya 2 kali, di Prima Harapan 2 kali, di rumah sakit Husada, dan terakhir di rumah sakit Dharma Wangsa. Sudah 10 tahun saya stabil, tidak pernah lagi kambuh, semua karena anugerah Tuhan. Di dalam hidup saya ada beberapa psikiater yang pernah melayani saya, seperti Dr. Bentio di Australia, Dr. Agus Saiman yang sudah almarhum, Dr. Dwijo Saputro, Dr. Rahmat Purwata, dan Dr. Lukas Kabul. Di dalam anugerah Tuhan, dalam kondisi gangguan kesehatan mental yang gak mudah, saya pernah didiagnosa schizoaffective disorder dan bipolar disorder dengan gejala psikotik, mengalami mania, waham, dan halusinasi. Tapi saya diberikan kekuatan, diberikan anugerah boleh lulus S1 di University of Technology Sydney, Bachelor of Computing. Boleh dikaruniakan seorang istri yang baik, seorang dokter, Dr. Lalori. Sampai pendeta Yung Tikyu pernah bilang waktu datang ke Tanjung Pinang, kamu jangan minta mujizat kesembuhan terus, karena hidup kamu sudah mengalami mujizat yang lebih daripada sembuh. Kamu dikaruniakan pasangan hidup yang adalah dokter pribadi kamu. Jangan minta kesembuhan terus. Saya juga dikaruniakan seorang putri yang cerdas, yang juara, yang cantik juga. Saya juga boleh dianugerahkan Tuhan, boleh lulus S2 di dalam teologi, boleh diberikan kesempatan melayani Tuhan sampai sekarang di dalam format saya sebagaimana saya adanya. Boleh melayani di konseling, kerja dan pelayanan saya di IT juga dalam anugerah Tuhan. Boleh pernah diizinkan menjadi IT manager di Lohas Wellness Village. Boleh pernah mengerjakan proyek Alkitab Mai Sabda bersama Yayasan Lembaga Sabda dan tim Mai Sabda. Pernah berbagian di dalam ministry Vokare bersama Pak Cahyadi. Dan juga di tengah-tengah saya terus bersaksi mengenai kebaikan dan kondisi saya tetap dipercayakan oleh orang tua murid untuk mengajar anak-anak mereka. Jadi saya terbuka gitu ya, sering sharing, kirimin YouTube bahwa saya bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Tapi orang tua murid tetap mempercayakan anak-anaknya kepada saya, bahkan dengan bayaran yang setara dengan les piano. Bagi saya semua ini mujizat, semua ini kebaikan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan berkenan kepada hidup saya dan padahal saya nggak layak.
Kira-kira apa sih yang terjadi di dalam cerita Alkitab kalau seorang mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan yang sangat besar? Pasti dia akan bersaksi. Coba lihat perempuan Samaria. Dia yang mempunyai 5 suami, dan ketika dia bertemu dengan Yesus yang mengerti hatinya, dia menjadi penginjil yang memberitakan Mesias. Ingat cerita Sakeus, seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai yang kesepian, yang badannya pendek. Ketika bertemu dengan Yesus, dia berubah, dia bisa mempersembahkan hartanya kepada orang miskin, yang kalau dia peras dan sebagainya. Ingat orang kerasukan setan di Gerasa, dia diperintahkan Tuhan Yesus menyaksikan kepada orang-orang sekitarnya, kepada kampung halamannya, betapa Tuhan mengasihi dia, mengasihani dia. Ingat orang kusta yang disembuhkan Yesus, ingat orang buta yang sejak lahir disembuhkan Yesus. Ia bersaksi bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Dan ini yang terjadi pada saya. Cerita Alkitab terjadi pada saya mendapat mujizat dari Tuhan, dan saya nggak bersaksi. Saya pengen orang lain tahu, saya pengen orang lain juga mengalami Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kalau Anda mendapatkan makanan enak, Anda akan sharing, betul kan? Anda akan sharing, makanan ini di sini enak. Kalau Anda travel jalan-jalan ke luar negeri, Anda akan mau sharing sana sini, bukan? Kalau Anda dapat penyakit yang berat dan dapat dokter dan obat yang baik, Anda akan share sana sini, bukan? Apalagi kalau hidup kita yang berharga dijamah Tuhan, tentu kita harus share, kita harus bersaksi, kita harus beritakan kabar baik itu. Terakhir, kenapa saya terus-menerus mengabarkan kabar baik? Karena saya diselamatkan Tuhan. Saya seorang yang tidak layak, saya banyak dosa, saya banyak masalah hidup saya dari kecil. Kehidupan masa lampau keluarga saya juga nggak harmonis. Saya banyak bergumul dengan kesalahan-kesalahan saya, tapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengampuni dosa saya. Saya diperdamaikan dengan Bapa melalui karya anaknya di kayu salib. Saya menerima kebenaran Kristus, dosa saya diberikan kepada Tuhan, dan kebenaran Kristus diberikan kepada saya. Dan saya menerima hidup yang kekal, hidup yang dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa hidup yang kekal itu? Yesus berdoa kepada Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya telah mengenal Allah Bapa melalui perantaraan anaknya dan disertai dengan Roh Kudus. Saya telah menerima air hidup, firman Tuhan. Hidupku yang penuh dahaga ini terpuaskan. Saya juga mengalami hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan datang supaya kita dapat memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Saya boleh disertai Tuhan. Sehidup saya yang kecil ini, yang tidak berarti, yang kecil, boleh disertai Allah pencipta langit dan bumi. Kemana saya dapat lari daripada hadirat Tuhan? Tuhan menyertai saya. Karena itu saya hutang Injil, saya hutang kabar baik, hutang anugerah. Saya perlu memberitahukan kepada teman-teman, di dalam pergumulan kita semua ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang sudah memberikan hidupnya dan mau menjamah kita. Di dalam pergumulan kita ada keselamatan, dalam kesulitan hidup kita ada jalan keluar. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Karena itu teman-teman, di dalam pergumulan teman-teman, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Walaupun sekarang masih mungkin kehidupan masih sulit dan banyak hal yang masih gelap, tapi percaya Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil dan mereka yang dipilihnya. Kiranya perenungan singkat ini, sharing singkat ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.